Jadi saya katakan bahwa orang selamat itu karena iman. Orang itu selamat bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena amal salehnya, bukan karena hidup yang baik, bukan. Ya, semua manusia itu pada dasarnya berdosa dan tidak ada satu manusia pun yang baik di mata Tuhan. Kalau baik di mata manusia bisa, tapi di mata Tuhan itu tidak ada. Kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Salam Pak Ezra, saya mau bertanya, apakah murid-murid Yesus pada waktu mereka mengikuti Yesus, mereka tahu bahwa Yesus akan mati atau tidak? Terima kasih Pak Ezra. Ya, jadi kalau kita melihat murid-murid Yesus, apalagi misalnya pengalaman Petrus, dia sudah sempat percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ketika di Kaisarea Filipi ditanyakan, menurut kata orang siapakah aku ini? Dan setelah memberikan banyak jawaban, Yesus bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu pasti jawaban yang benar, karena Tuhan Yesus bilang, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tapi Bapakku yang di surga. Nah, lalu Yesus memberitakan bahwa Mesias itu akan mati. Lalu kita melihat bahwa Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Nah, dari situ kelihatannya mereka percaya Yesus Mesias. Tetapi konsep bahwa Mesias akan mati itu adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa konsep mesianik di dalam kalangan orang Yahudi itu sudah berkembang mulai dari zaman pembuangan. Jadi ketika mereka dibuang ke Babel, lalu mulai muncullah dari pemberitaan nabi-nabi yang melayani pada zaman itu bahwa akan ada seorang penyelamat, akan ada seorang yang diurapi, seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Maka tumbuhlah pengharapan mesianis. Nah, tetapi pengharapan mesianis itu ada dua pandangan. Pandangan mayoritas itu melihat Mesias sebagai Mesias politis. Mesias politis dalam pengertian bahwa sang Mesias yang akan datang itu adalah dia yang akan membebaskan orang Yahudi dari segala macam perbudakan atau penjajahan bangsa-bangsa besar seperti Asyur, Babel, dan lain sebagainya, dan membawa orang Yahudi atau bangsa Israel itu kembali menjadi pemimpin dunia dan memasuki masa jaya seperti pada zaman Daud dan Salomo. Nah, sedangkan pandangan yang minor itu melihat Mesias itu sebagai Mesias rohani. Mesias rohani di mana Mesias itu akan datang dan mendirikan sebuah kerajaan yang bersifat rohani. Nah, tetapi pandangan, namanya juga pandangan minoritas, hanya dipegang oleh beberapa kalangan. Mayoritas orang Yahudi itu memegang pandangan yang pertama, yaitu Mesias politis. Nah, kalau Mesiasnya Mesias politis, berarti Mesias akan datang, lalu akan menggulingkan segala macam kekuasaan dunia, terutama Romawi pada masa itu. Ya, maka tentu saja Mesias seperti itu tidak bisa mati dong, tidak boleh mati dong. Karena kalau Mesiasnya mati, itu adalah sebuah kegagalan untuk suatu pengharapan mesianik di kemudian hari. Dan karena itu, yang ada di pikiran mereka itu adalah Mesias akan menggulingkan Romawi. Dan Yesus di awal pelayanannya itu memberikan pengharapan mesianik seperti itu. Itulah sebabnya kita membaca di Alkitab juga mereka mau memaksa Yesus itu menjadi raja, ya. Dan mungkin juga bahwa murid-murid yang ikut Yesus dengan pengharapan yang salah seperti itu. Makanya Yakobus dan Yohanes melalui mama mereka datang melobi, kalau engkau jadi raja, izinkan anakku satu di kiri, satu di kanan. Itu ada sebuah harapan berkenaan dengan Mesias yang akan memerintah. Nah, karena itu konsep tentang Mesias yang menderita dan mati itu asing bagi pikiran mereka. Dan karena itu ketika Yesus memberitakan kematiannya, tuh Petrus langsung mencegah dia. Dan rasanya aneh juga bahwa Yesus berulang kali berbicara soal Mesias yang akan menderita dan mati, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi mereka semua melupakan hal semacam itu, sehingga kematian Yesus mengagetkan bagi mereka. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa memang walaupun mereka ikut Yesus, tapi konsep mesianik yang salah membuat mereka akhirnya juga salah menilai Yesus. Jadi kalau ditanya apakah para murid itu tidak tahu Yesus mati, ya secara informatif Yesus sudah memberitahu. Tapi karena konsep yang tertanam terlebih dahulu itu sudah ada, sudah melekat, maka mereka tidak menaruh perhatian yang cukup terhadap konsep Yesus Mesias yang menderita seperti yang dibicarakan oleh Yesus. Dan ini menunjukkan ya bahwa orang sudah ikut Yesus pun itu bisa saja pengertiannya itu sangat-sangat dangkal. Nah, kalau murid-murid Yesus yang ikut Yesus saja, sudah ikut Yesus setiap hari saja pemahaman mereka masih dangkal, apalagi kita. Ya, karena itu perlu terus-menerus belajar firman Tuhan supaya seiring dengan waktu kita mengikuti Yesus, pengertian kepada kita pada Dia pun semakin bertambah. Tuhan memberkati saudara. Pertanyaan yang kedua, dalam salah satu videonya Pak Ezra katakan bahwa iman dan perbuatan berjalan bersama. Lalu bagaimana dengan orang yang disalib bersama Yesus? Dia beriman tapi tanpa perbuatan.
Mohon dijelaskan Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, jadi saya katakan bahwa orang selamat itu karena iman. Orang itu selamat bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena amal salehnya, bukan karena hidup yang baik, bukan. Ya, semua manusia itu pada dasarnya berdosa dan tidak ada satu manusia pun yang baik di mata Tuhan. Kalau baik di mata manusia bisa, tapi di mata Tuhan itu tidak ada. Karena itulah maka manusia tidak mungkin diselamatkan dengan atau melalui perbuatan baik. Dia diselamatkan hanya melalui iman saja. Nah, setelah dia beriman, lalu Roh Kudus kan diberikan pada dia. Maka begitu Roh Kudus diberikan pada dia, Roh Kudus namanya juga Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu mulai mengadakan pengudusan. Nah, dengan dilakukannya pengudusan oleh Roh Kudus dalam diri seseorang, maka otomatis kehidupannya yang baru itu mulai muncul, buah roh itu mulai muncul dalam hidupnya, maka perbuatan baik itu menjadi muncul. Jadi kita diselamatkan oleh iman saja, bukan perbuatan. Tapi kalau iman itu adalah iman yang benar, maka iman itu pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, orang sering mengkontraskan antara teologi Paulus dan Yakobus, karena Paulus kan jelas menekankan selamat karena iman saja. Sementara kalau saudara baca dalam surat Yakobus, kelihatannya Yakobus itu memberi tekanan kepada perbuatan, sehingga dikatakan bahwa Paulus bilang Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi Yakobus berkata bahwa Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya. Nah, jadi perbuatan dan iman bersama-sama. Nah, seringkali orang anggap bahwa Paulus bertentangan dengan Yakobus, tapi tidak. Karena mereka itu menghadapi kelompok orang berbeda. Paulus menghadapi orang-orang yang berasa bahwa dengan perbuatan baik mereka, ketaatan mereka pada hukum Taurat itu akan membuat mereka selamat. Sementara Yakobus berhadapan dengan orang-orang Kristen yang mengaku bahwa mereka beriman tapi tidak ada perbuatannya. Maka Paulus tekankan selamat itu karena iman, bukan karena kamu berbuat baik. Tapi Yakobus mau mengatakan kalau imanmu itu iman yang benar itu pasti menghasilkan perbuatan. Jadi kamu tidak bisa mengaku dari mulut kamu beriman, tapi hidupmu jahat, tidak ada perbuatan baik sama sekali. Nah, itu jadi orang yang berbeda atau dalam tanda petik audiens yang berbeda itu menyebabkan kelihatannya bertentangan, tapi tidak. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah bahwa orang selamat karena iman saja. Tapi kalau iman itu benar, iman itu menghasilkan perbuatan. Nah, sekarang ke pertanyaan saudara, bagaimana dengan penjahat yang beriman di atas kayu salib itu? Dia bilang kepada Yesus bahwa ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, itu sebenarnya sebuah iman yang luar biasa, karena ingatlah akan aku. Berarti dia mengutamakan keselamatan secara rohani, karena hari itu kan dia sudah mati, tubuhnya mati, tapi dia kenapa minta diingat? Karena dia memikirkan keselamatan secara rohani. Kedua, dia percaya ada hidup setelah mati. Karena hari itu dia mati, ngapain minta diingat kalau mati selesai? Jadi dia percaya ada hidup setelah mati. Ya, nah lalu dia percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Ingatlah aku kalau engkau datang kembali. Berikut dia percaya Yesus itu Raja Mesias dalam konsep orang Yahudi. Jadi betul-betul dia beriman pada Yesus. Tapi kalau seperti saya bilang iman itu pasti melahirkan perbuatan, terus bagaimana dengan dia? Mana perbuatannya? Ya, kalau kita mau lihat perbuatan setelah itu kan dia nggak ada kesempatan kan. Waktu dia beriman kan setelah itu dia mati. Jadi sebenarnya dia boleh dibilang tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan buah dari imannya melalui perbuatan baik. Tapi kalau mau dipikir lebih detail, ada dong. Di dalam cerita Alkitab juga kita melihat bahwa ketika temannya yang satu, jadi mula-mula dua penjahat ini sama-sama menghujat Yesus, tapi yang satu bertobat di tengah jalan, tapi temannya yang satu itu tetap menghujat. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Tapi si penjahatnya yang bertobat bilang, jangan begitu. Kita ini sudah selayaknya dihukum. Tapi dia itu tidak berbuat sesuatu apapun yang layak dengan hukuman mati. Dengan kata lain, dia menegur temannya yang menghujat Yesus. Jadi setelah dia beriman kepada Yesus, memang dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan perbuatan baik dalam hidup selanjutnya. Hari itu mati. Tapi tetap kita bisa melihat ada buahnya. Ada buah pertobatannya di mana dia mau menegur temannya. Kita ini sudah selayaknya dihukum. Dan dia bersaksi tentang Yesus bahwa Yesus itu tidak berbuat salah atau tidak berbuat dosa. Seperti kita yang dihukum karena salah, dia tidak dihukum karena kesalahannya. Nah, maka sebenarnya itu sedikit sekali, boleh dibilang satu-satunya buah perbuatan baik yang muncul karena memang dia tidak punya kesempatan. Jadi dari situ saja kita harus melihat bahwa selamat itu karena iman saja. Tapi kalau imannya itu benar, iman itu pasti menghasilkan perbuatan baik.